Entah akan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita wajib berpendidikan tinggi karena ia akan menjadi ibu. Ibu yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas pula. Nah, Stipaners yang ada di seluruh Indonesia, kali ini kita kedatangan sebenarnya alumni sih ya, alumni, tapi juga beliau mendapatkan atau diberikan tugas untuk mengabdi di kampus tercinta, kampus Stipan. Selamat siang Ibu Sri. Selamat siang. Gimana kabar? Baik. Ibu Sri ini masih dengan warna rambut yang sama ya. Nggak berubah. Jadi nggak berubah. Jadi kurang lebih berapa tahun yang lalu Ibu Sri ya, kita satu kelas ya kan di kampus Stipan untuk menempuh kuliah S2 Ilmu Pemerintahan. Betul sekali. Selamat datang Ibu Sri di kampus kebanggaan kita, kampus kita bersama yang melahirkan banyak sekali kader-kader penerus bangsa di seluruh Indonesia. Mungkin di sini kita ngobrol-ngobrol santai kali ya Bu ya. Akhirnya Ibu Sri datang kembali untuk mengabdi di kampus Stipan. Suatu kehormatan, kebanggaan bagi kami untuk bisa menerima alumni Stipan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Sinta dan Stipaners yang ada di pelosok Indonesia. Saya Sri Mastuti, SIP MIP, dan saya lahir di Medan 20 Mei 1966. Nah, siapa yang tahu tuh 20 Mei itu hari apa? Nah, hari apa itu? Hari Kebangkitan Nasional. Jadi saya lahir pada saat Hari Kebangkitan Nasional. Nah, terus saya itu berpendidikan di perguruan tingginya. Memang waktu itu saya terus terang orang tua saya nggak mampu, ya kemampuan untuk menguliahkan saya, tetapi saya berkecimpung di politik sehingga Ibu Mega, beliau yang saya kagumi, beliau itu memberikan kesempatan kepada saya untuk saya kuliah nih di Stipan. Jadi saya kuliah S1-nya juga di Stipan, itu ilmu politik, lalu S2-nya ilmu pemerintahan. Gitu. Jadi menarik sekali ya tadi Ibu mention nama Ibu Mega ya. Nah, tadi sempat ya Bu sebelum kita lakukan podcast yang hari ini sempat kami melihat lah ya rekam jejak digital Ibu Sri ini ternyata ada kedekatannya dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Apa itu Bu? Kedekatannya seperti apa sih? Kami pengen tahu. Ya karena politik juga ya. Karena politik. Pada waktu tahun 92 sampai saat ini. Jadi memang waktu itu saya kan memang aktif di organisasi saya pernah jadi komisaris desa, itu setingkat dengan kelurahan lah, Kordes namanya. Kordes. Kordes. Terus habis itu saya komisaris camat. Itu setingkat dengan kecamatan. Lalu pernah juga jadi pengurus nih di partai politik, jadi wakil sekretaris Departemen Wanita pada waktu itu. Nah, jadi saya waktu itu sudah aktif. Lalu ya taulah peristiwa tahun 92 itu. Pada waktu itu Ibu Mega juga didukung oleh semua pengurus sampai dengan kalangan-kalangan politisi gitu ya, mendukung Ibu untuk menjadi ketua umum PDI pada waktu itu. Ya, jadi beliau tuh didukung secara de facto, tapi secara de jure tidak didukung karena tahu sendirilah situasi perpolitikan. Nah, tahu sendiri juga Ibu Mega juga seperti apa yang dialami beliau pada waktu itu, walaupun memang dukungan politik dari arus bawah itu tinggi, tetapi ternyata secara hukum atau secara de jure itu beliau nggak didukung. Akhirnya tahun 93 dilakukan Munas. Nah, saya karena udah aktif, ya saya diangkat menjadi
karyawan di sana tahun 92. Tahun 92. Terus saya masih umur 4 tahun, Ibu. Iya, gitu. Iya. Dan jangan ini loh, saya pernah jadi saksi loh. Pernah saksi jadi sejarah. saksi di sekolah saya, betul. Saksi Tahun 87, saksi pemilu. Oh, saksi pemilu. Oh, iya. Di sekolah saya, Oh, di saya sekolah. saksinya gitu. Nah, itu jadi ya itu. Sepertinya kalau sekarang ya saksi enak dibayar. Kalau saya dulu nggak ada dibayar. Berjuang. Kita benar-benar mengabdi, berjuang gitu. Jadi gimana ya, kita apa ya, euforia kita itu bagaimana supaya memenangkan gitu ya. Nah, jadi itulah kelebihan yang orang dulu sama sekarang nih. Iya. Nah, gitu, sama-sama. Jadi itu ya, Bu ya. Di Iya. rekam jejak digital memang ternyata Ibu juga pernah mendampingi Ibu ya saat Ibu Megawati saat partai PDI sebelum menjadi PDI Perjuangan. Betul. Jadi memang berjuang bersama-sama ketika perjuangan itu dimulai. Ya, tapi karena kesabaran beliau itu. Ya, artinya kalau saya baca kesabaran revolusioner. Betul Gitu. sekali. Ya, jadi tadi menarik sekali ya, Bu ya, Ibu Megawati ternyata salah satu tokoh perempuan di Indonesia. Betul sekali. Satu-satunya yang memang menjadi Kepala negara dan kepala negara. Tapi ya. sekarang mungkin udah ada ya beberapa ketua umum partai yang memang dari kaum perempuan. Kaum perempuan, ya. Nah, tadi menarik sekali. Jadi ternyata kampus Tipan ini memang sejarahnya saat Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi presiden kelima. Betul. Didirikan bersama Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara. Nah, apakah ini yang membuat Ibu Sri dari politik terjun ke dunia akademisi? Gimana itu, Bu? Ya, benar sekali. Benar sekali. Karena kan apapun juga kan kita kan ingin bagaimana supaya kualitas pendidikan anak-anak bangsa itu kan harus benar-benar didorong oleh semuanya. Jadi bukan hanya di dunia pendidikan, tetapi orang tua kita juga kan di rumah juga kan mendorong bagaimana anak-anak kita itu, kalau seperti kita orang Batak itu anak kokido hamoraon diau gitu. Jadi artinya orang tua kita itu dulu walaupun nggak punya uang, tapi apapun mereka berusaha untuk menyekolahkan anaknya supaya anaknya itu berpendidikan gitu loh, tidak lagi seperti orang tuanya gitu. Nah, makanya mereka itu berjibaku bagaimana supaya anak-anaknya sekolah, bagaimana supaya anak-anaknya nanti begitu udah sekolah juga mereka mengabdi kepada bangsa dan negara begitu. Itulah keinginan orang tua gitu. Jadi makanya saya tertarik di akademisi ini ya, yaitu tadi salah satunya bagaimana kita juga meneruskan apa yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ya, apalagi dengan sekarang ya Bu Mega itu beliau benar-benar care. Paling utama itu yang saya lihat itu untuk anak-anak kita tuh yang ada di Indonesia Timur. Indonesia Timur kan mau tahu nggak sejarahnya gimana? Boleh ya? Silakan. Iya, jadi waktu Ibu Presiden kelima itu, Ibu Mega, kan kita tahu nih ada sekolah khusus pemerintahan ya, STPDN dulu, sekolah tinggi ya pada saat itu. Nah, karena memang begitu banyak anak bangsa itu yang mendaftar sehingga tidak tertampung, Mbak. Jadi nggak tertampung sehingga Ibu mendirikanlah ya bersama dengan yayasan mendirikanlah yang namanya Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara. Untuk apa? Untuk menampung yang tidak tertampung di pemerintahan itu gitu. Nah, inilah istilahnya swastanya STPDN begitu. Nah, jadi inilah yang membuat saya tertarik bagaimana untuk saya terlibat di Stipan ini untuk sama-sama mengembangkan Stipan ini ya supaya tidak supaya berkesinambungan berkesinambungan dan berkolaborasi. Khususnya satu sih ya, untuk bangsa dan negara. Betul. Tadi menarik sekali ya, Bu. Kenapa saya harus ingin menanyakan sih dari politik kemudian ke akademisi, karena memang jas merah ya, jangan lupakan sejarah. Kampus Tipani pun didirikan saat Ibu menjadi presiden. Nah, tadi juga mungkin Ibu Sri setelah di dunia akademisi ini kan kemarin saya dengar mengemban tugas sebagai kepala kerjasama dan khususnya penerimaan mahasiswa baru ya. Nah,
apa sih Bu gebrakan Ibu nih? Kalau apa namanya kayak presiden kemarin terpilih 100 gitu kan, hari gitu ya. ada apa namanya ada 100 hari gebrakan Ibu Sri Mastuti SIP MIP ya, sebagai kepala kerjasama. Silakan Ibu. Gebrakan saya ya paling utama itu bagaimana kita melakukan kerjasama. Jadi kerjasama kepada pemerintah setempat atau ke pemerintah kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia, ya khususnya Indonesia Timur, gitu. Nah, apa yang sudah dilakukan kemarin itu ya kita teruskan gitu. Nah, terus kita juga mencari di dunia politik juga kan bisa juga. Jadi Stipan ini bukan hanya di satu politik partai politik saja, tapi semua partai politik boleh di sini kuliah gitu. Karena biar bagaimanapun juga di sini diajarkan bagaimana kita berkebangsaan gitu ya, bagaimana kita cinta dengan tanah air kita gitu. Di sini semua pembentukan karakter itu gitu, pembentukan karakter, dan kita juga supaya berintegritas begitu. Nah, jadi inilah Stipan inilah yang memang salah satu perguruan tinggi yang memang fokus dia. Jadi fokus di bidang politik, fokus di bidang pemerintahan gitu. Jadi supaya anak-anak bangsa ini yang memang ketika mereka sudah selesai dari pendidikan ini, mereka bisa mengaplikasikan untuk dunia pendidikannya di wilayahnya masing-masing. Itu harapan kita gitu. Tapi memang udah ada kok sebagian yang sudah menjadi pegawai ASN gitu, udah ada yang menjadi politisi gitu, udah ada. Jadi ya inilah membuat kita bagaimana Stipan ini ke depan bisa lebih hebat lagi gitu. Jadi itu tadi membangun kerjasama kepada kepala pemerintahan yang ada di wilayah masing-masing, khususnya Indonesia Timur. Demikian juga nanti partai politik. Nah, mantap, menarik sekali. Amin. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ibu Sri Mastuti ini bersama-sama dengan Kampus Stipan untuk bisa mengembangkan sayap. Saya sebagai alumni juga bangga Ibu kembali mengabdi ke Stipan untuk memberikan sumbangsih ya Bu ya, di usia milenial Ibu yang sekarang. Masih tetap kok. Masih tetap ya. Karena di sekitarnya orang-orang milenial. Karena saya dari dulu mengenal Ibu Sri saat kita kuliah bareng ya. Ibu Sri itu ya segini aja, nggak berubah ya. Tidak berubah gitu ya. Jadi memang awet muda ya. Amin. Itu salah satunya kalau saya banyak belajar juga dari Ibu Sri bahwa tadi Bu kesabaran revolusioner. Kemudian Ibu Sri juga banyak memberikan kebaikan-kebaikan ya kepada baik di lingkungan partai politik maupun di lingkungan kami ini sebagai junior-junior Ibu Sri yang ada di Kampus Stipan. Tadi menarik sekali ya Ibu Sri bahwa Kampus Stipan ini memang konsisten melahirkan kader-kader terbaik lah ya, untuk bisa berkontribusi untuk bangsa, anak-anak bangsa yang bisa berkontribusi baik di dunia politik maupun dunia pemerintahan. Bahkan kemarin sebagai pengurus alumni kita ya, kita akan mengadakan reuni akbar nih kawan-kawan. Jadi di mana ternyata ada kurang lebih 1.500 alumni tersebar di seluruh Indonesia yang sekarang ini ternyata kemarin banyak yang saya dapat informasi dari admin Kampus Stipan, itu banyak juga Ibu yang sudah menduduki posisi kepala distrik. Wih, keren. Kemudian juga ada kawan kita dulu yang sekarang menjadi ketua DPRD kemudian banyak juga kawan-kawan yang sudah duduk di beberapa parlemen gitu ya. Artinya ya itu suatu kebanggaan kita. Nah, tadi berbicara tentang gebrakan-gebrakan itu artinya kerjasama. Artinya Ibu akan menggiring para kepala daerah ini untuk hadir di sini, melakukan kerjasama untuk mengirimkan putra-putri daerah terbaiknya untuk belajar di Kampus Stipan. Nah, tadi kita sudah bicara politik, kemudian kenapa Ibu terjun di akademisi. Nah, saya pengen tahu nih, pengalaman menarik apa sih Ibu Sri selama terjun di dunia politik? Kurang lebih udah berapa tahun gitu ya? Silakan Ibu. Wah, itu sebenarnya saya itu aktif ya di organisasi ini dari tahun 87, karena saya kan tamat SMA kan 85-86. Tamat SMA itu ya? Jadi memang ya setelah tamat ya saya udah langsung berkecimpung di dunia politik gitu. Kakak saya yang bawa saya itu, abang nomor 2. Karena abang nomor 2 ini kan memang aktif di partai ya gitu ya.
Jadi saya diajak gitu, ada acara-acara kepanitiaan gitu ya, ada acara apapun saya selalu diajak gitu. Jadi kan kita bisa bertemu dengan para petinggi, ada pemerintahan, ada para petinggi politisi gitu ya. Nah jadi kita ya semakin menambah wawasan kita sih gitu ya. Itu menariknya ya. Iya, menarik. Artinya jaringan dan jaringan koneksi betul. Di apa namanya level-level atas. Iya. Atas sampai dengan bawah juga. Bawah juga pasti kita alami. Dari akar rumput ya Bu ya. Itu juga kita Ibu Sri gandeng. Jadi ya itu memang kalau kita terjun di dunia politik itu lebih kepada jaringan. Jaringan betul. Tuh ya. Jadi ada lagi Bu, kira-kira apa sih pengalaman menarik apa selama Ibu Sri terjun di dunia politik atau selama Ibu mendampingi Ibu Megawati Soekarno Putri? Ya pengalamannya sih banyak kalau diceritakan panjang. Ini ya panjang ya. Beberapa episode. Ya pengalamannya sih gini. Mengapa saya tertarik? Yaitu karena memang pada waktu itu kan tahu sendiri. Iya. Sangat-sangat terbatas ya orang untuk mengekspresikan dirinya, bagaimana di dalam menyampaikan ide dan gagasannya gitu ya, karena memang tahu sendiri di masa Orde Baru itu kan memang kalau orang berkumpul apalagi demo udah dibilang subversif. Tahu kan apa artinya subversif? Tahu. Ya itu pembangkangannya kepada pemerintah. Nah itu yang membuat saya, kenapa sih kok kita diperlakukan seperti itu, padahal kan kita sebenarnya bukannya mau melakukan hal-hal yang negatif, tetapi kita kan boleh dong kritik yang konstruktif gitu ya, bukan kritik yang hanya menyampaikan kritik tapi tidak ada solusi gitu. Nah ini saya karena berkecimpung di dunia politik itu, saya kan dengar para petinggi di level partai itu kan cerita tentang seperti ini ya. Akhirnya otomatis saya tertarik dong gitu. Nah, itu. Nah, cuman memang ada satu yang membuat semakin saya cinta kepada politik ini, yaitu tadi Ibu Megawati, seorang perempuan yang diperlakukan seperti itu. Beliau didukung arus bawah, ternyata tidak didukung oleh pemerintah. Inilah yang membuat saya, kenapa kok jadi seperti ini gitu ya. Nah makanya ya saya di belakang beliau, saya mengikuti apa yang dilakukan oleh beliau. Ya akhirnya saya diberikan kepercayaan. Memang ceritanya lucu. Jadi kami itu ada berapa orang yang karyawan di PDI dulu ya, di kantor PDI. Saya lah salah satu perempuan yang mengikut beliau. Nah mungkin Ibu Mega tuh mengapresiasi kok saya loyal gitu ya, saya loyal. Tetapi yang saya acungi jempol kepada Ibu Mega itu, beliau itu tidak jadi gini, walaupun saya ikut beliau, bukan berarti beliau tidak menanyakan langsung gitu. Jadi itu saya lihat, wah Ibu ini demokratis ya gitu. Jadi akhirnya Ibu perintahkan sekjennya pada waktu itu Alexander Litai, Lexi ini gitu kan ya. Udah akhirnya Pak Lexi itu nanya sama saya belum nanya, saya sepertinya udah tahu nih pertanyaannya apa. Saya langsung masuk ke dalam, saya rangkul Ibu Mega. Ibu, saya tetap ikut Ibu. Nah Ibu tepuk saya, Sri, Ibu bangga dengan kamu gitu. Jadi artinya di partai ini tidak dipaksa-paksa untuk masuk gitu. Datang baik-baik ya keluar baik-baik gitu. Jadi kita diajarkan juga ya bagaimana kita punya prinsip. Prinsip dan ya itu tadi etika juga. Jadi kita tuh di partai ini bukan semata-mata hanya untuk kepentingan, tanda petik untuk mau kepentingan untuk diri sendiri, kekuasaan gitu. Tapi bagaimana untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan itu. Keren sekali Bu. Jadi Ibu Megawati di mata Ibu Sri itu sebagai inspirasi. Iya, inspirasi, betul. Inspirasi sosok wanita yang memang tangguh. Betul. Yang saat ini kondisi politiknya bahwa satu ketua umum partai, seorang perempuan ini ketika masuk dalam konstelasi politik, dihadanglah beberapa partai-partai lain yang memang mendukung salah satu pasangan, khususnya di pilkada serentak tahun ini. Jadi itu menjadi inspirasi. Nah tadi apa sih Bu, ketika Ibu lama ya di dunia politik, harapan Ibu nih untuk perpolitikan Indonesia dan juga kaum perempuan yang terjun di dunia politik? Ya, harapan saya ini bagaimana kita itu ke depan ya, apapun sekarang keputusan dari di hasil demokrasi kita yaitu pemilu, ya udah kita berikan kesempatan gitu kepada pemerintahan yang sekarang. Lalu
kita sebagai kader itu ya, sebagai kader partai ya kita kerjakan apa yang menjadi instruksi oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi harapan saya semakin dewasalah di berpolitik gitu, supaya anak didik kita atau anak bangsa kita, generasi kita nanti ke depan mereka akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya atau generasinya sebelumnya gitu. Lalu itu tadi ya, untuk kaum perempuan ya, yang memang sebenarnya mengabdi ya di dunia politik. Ya, kalau perempuan itu ya saya bisa melihat Ibu Mega. Jadi Ibu Mega ini memang beliau pada waktu itu kan tidak diberikan kesempatan untuk kuliah pada zaman Orde Baru gitu. Tetapi beliau tetap hidup di dalam kehidupannya itu sehari-hari itu di dalam berpolitik. Akhirnya beliau diapresiat, diberikan penghargaan honoris causa gitu. Dan banyak, sampai gelar profesor tiga gitu. Nah ini kebanggaan bagi saya, makanya tadi seperti yang Ibu Sinta katakan tadi, menjadi inspirasi. Betul, Ibu Mega ini menjadi inspirasi semua wanita atau perempuan yang ada di Indonesia sampai dunia gitu. Jadi beliau itu tadi sabar tapi bekerja gitu. Jadi kerja langsung dikerjakan, jadi satu kata dan perbuatan. Jadi beliau itu walaupun bicara tetapi melakukan gitu. Kan ada orang bicara tapi nggak melakukan. Tidak hanya bicara tapi eksekusi. Iya, eksekusi. Beliau melakukan. juga kalau saya pribadi juga menginspirasi, dapat inspirasi dari beliau bahwa ketika beliau mempunyai gagasan, beliau juga bisa mengeksekusi gagasan yang beliau berikan gitu ya. Nah, tadi menarik Bu, setelah di politik, Ibu sudah banyak lah ya makan asam garam di dunia politik. Nah, kemudian ketika Ibu sudah terjun nih di kampus Tipan, di jalur akademisi, nah harapan seorang Ibu Sri Mastuti ini untuk pendidikan yang ada di Indonesia, silakan. Ya harapannya ya selagi memang negara atau pemerintah memberikan seluas-luasnya pendidikan itu ya dimanfaatkanlah dengan baik. Jangan lagi sampai ada seperti yang untuk SMA itu ya, aduh sedih juga sih, tawuran lah segala macam. Nah di dunia perguruan tinggi juga sama gitu, ada demo ya. Kalau misalnya kita mempunyai ide atau gagasan itu ya boleh disampaikan gitu ya. Jangan lagi di jalan terus fasilitas umum dirusak-rusak gitu. Nah itu nggak bagus juga. Apalagi kan kalau namanya perguruan tinggi kan sudah dewasa gitu ya, nggak kayak seperti anak-anak lagi gitu. Makanya harus dijaga gitu. Ya sampaikan aja di kampus gitu, apa sih menjadi pemikirannya, kan bisa disampaikan kepada rektor kah atau kepada dosen kan ada tempatnya, atau BEM ya. Nah itulah BEM inilah menjadi wadah kepada semua mahasiswa itu untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikirannya begitu. Jadi mari kita jaga sama-sama negara kita, bangsa kita ini, supaya generasi kita nanti ke depan ya mereka tidak lagi meniru apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya gitu. Setuju Ibu Sri. Jadi bahwa mahasiswa ini boleh kritis asal jangan anarkis, seperti itu ya. Jadi harapannya juga untuk generasi-generasi muda boleh menyampaikan aspirasinya, karena memang mereka diberikan hak untuk menyampaikan aspirasinya, khususnya untuk mengawal aspirasi rakyat. Seperti itu. Jadi tadi harapan Ibu ya di dunia pendidikan. Nah, harapan nih, tadi kan Ibu di bagian kerjasama, harapan apa sih yang Ibu ingin sampaikan nih? Mudah-mudahan sebentar lagi juga pilkada serentak, saling memberikan hak suaranya untuk kepala daerah yang memang mereka pilih gitu. Nah, harapannya kepada kepala daerah yang nantinya terpilih, nah khususnya bisa berkontribusi atau berkolaborasi dengan kampus Tipan, silakan. Ya, untuk semua calon kepala daerah se-Indonesia yang pada saat ini memang ikut berkontestasi di dalam pencalonan ini, mari ketika nanti diberikan kepercayaan oleh warga masyarakat, seluruh rakyat Indonesia, jalankanlah, tugaskanlah amanahmu sesuai dengan hati nuranimu, dan mari bermanfaatlah kepada warga masyarakat, karena apapun itu mereka sangat berharap kepada kepala pemerintahannya untuk menjadi teladan,
untuk menjadi tokoh yang memang sosok yang memang memberikan kebaikan kepada warga masyarakatnya. Jadi apa yang sudah dilakukan sebelumnya lanjutkan aja kalau yang baik. Kalau yang tidak baik baru dibuatkan yang lebih baik lagi gitu. Jadi supaya apa? Berkesinambungan. Jadi saya berharap nanti ketika dipercaya sudah menjadi kepala daerah, saya juga sebagai kepala divisi marketing ya mau melakukan kerjasama kepada calon kepala daerah yang nanti terpilih dan yang sudah kemarin terpilih tetapi mencalonkan lagi, ya apa yang sudah dilakukan kemarin untuk kita Stipan, mari kita berkolaborasi untuk bagaimana supaya warga masyarakat atau rakyatnya itu mempunyai kualitas pendidikan dan berkarakter, demikian juga beretika gitu. Jadi saya berharap nanti calon kepala daerah mau kita sama-sama membangun pendidikan anak-anak bangsa kita yang berkualitas. Dan ketika nanti pemilih, saya berharap seluruh rakyat Indonesia gunakanlah hak pilihmu, jangan sampai tidak memberikan hak pilihnya, yang seperti dikatakan itu mereka tidak mau memberikan hak pilihnya ya. Jadi itu tidak ada artinya, karena apapun itu suaramu sangat berarti. Dan jangan lupa 5 menit kalau kita salah pilih, maka 5 tahun kita akan mengalami yang namanya kesusahan. Jangan mau karena uang ya atau sembako, tetapi pilihlah kepala daerah yang memang dia memberikan hatinya untuk warga masyarakatnya, mengayomi, menjadi pemimpin yang merakyat gitu, mau selalu bersama-sama dengan warga masyarakatnya. Selamat berkontestasi dan selamat berjuang. Nggak terasa ya Ibu Sri ya, hampir beberapa menit kita ngobrol, kita bertukar pikiran untuk memberikan apa ya, inspirasi ya. Ternyata banyak sekali yang kita Ibu Sri tadi sampaikan. Nah, terakhir nih Bu, isu-isu pendidikan tinggi yang ada di Indonesia, apa sih isu yang sekarang ini meresahkan nih oleh masyarakat atau generasi-generasi sekarang yang sedang ingin kuliah? Kemudian nanti boleh ditutup dengan quotes dari Ibu Sri untuk Stipaners yang ada di Indonesia. Ya, isunya itu atau persoalan dalam pendidikan tinggi pertama adalah ketimpangan akses pendidikan tinggi yang dikenal dengan inequality of access. Lalu yang kedua, ketimpangan dalam hal kualitas pendidikan ya, yang dikenal dengan inequality of equality. Lalu yang ketiga, yang terakhir, serta kurangnya relevansi pendidikan tinggi yang dikenal dengan less relevance of higher education. Nah, terus yang menjadi harapan saya kepada seluruh warga masyarakat atau rakyat Indonesia, saya punya quotes yaitu perempuan yang berani berpendidikan akan mengubah dirinya, dan perempuan yang berani berpolitik akan mengubah dunia. Bersama mereka menciptakan masa depan yang penuh pengharapan dan keadilan. Luar biasa Ibu Sri, isu-isu persoalan pendidikan tinggi tadi mudah-mudahan ketika Ibu ada di sini bisa mengawal ya adik-adik yang ada di sini setelah menempuh kuliah, bisa kita kawal sampai mereka mendapatkan akses pendidikan kalau sudah di sini, kemudian mendapatkan akses karir setelah mereka lulus dari kampus Stipan. Kemudian quotes-nya jadi tadi luar biasa juga, artinya memang pendidikan itu nomor 1. Dan kami sekali lagi mengucapkan selamat Ibu Sri atas pelantikannya sebagai Kepala Divisi Kerjasama dan Marketing. Mudah-mudahan di tangan Ibu Sri kampus Stipan makin menyala. Amin. Terima kasih. Selamat siang Stipaners, dan Stipan baru, Stipan maju. Terima kasih Ibu Sri.